Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Dwi Ayu Wulandari dari kelas A3 PGSD 2021 dengan NIM 210602773. Pada video kali ini, aku akan membahas tentang manajemen berbasis sekolah. Sebelum kita membahas tentang manajemen berbasis sekolah, sebelumnya apa sih manajemen itu? Manajemen merupakan proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan untuk mendapat dan mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Sumber daya dapat berupa macam-macam. Contohnya seperti sumber daya manusia, sumber daya keuangan, maupun sumber daya teknologi. Manajemen juga merupakan sebuah ilmu atau pengetahuan yang diselidiki tentang upaya manusia untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuan yang diinginkan secara efisien dan efektif. Setiap manajemen pasti memerlukan indikator untuk menilai. Nah, di sini ada 6 unsur manajemen. Yang pertama yaitu ada manusia. Yang kedua, yaitu ada bahan atau objek. Yang ketiga, yaitu ada teknologi. Yang keempat, ada uang. Yang kelima, ada metode. Yang keenam, yaitu adalah pemasaran. Nah, setelah kita mengetahui apa itu manajemen, kita lanjut ke manajemen berbasis sekolah. Apa sih manajemen berbasis sekolah itu? Manajemen berbasis sekolah yaitu kewenangan penuh yang diberikan kepada sekolah untuk mengatur proses pendidikan dan pengajaran melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Terus kenapa sih MBS itu harus dilakukan? Yang pertama, kewenangan sekolah itu membawa pengaruh langsung pada peserta didik. Nah, ini tuh dibuat sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, yaitu keterlibatan warga sekolah dalam menciptakan transparansi. Yang ketiga, sekolah dapat berkompetisi dengan sekolah lain. Yang keempat, sekolah dapat merespon aspirasi masyarakat. Lalu ada 3 komunikasi yang harus dijaga dalam melaksanakan manajemen. Yang pertama, yaitu sekolah dengan siswa. Yang kedua, yaitu sekolah dengan masyarakat. Dan yang ketiga, yaitu sekolah dengan hubungan terdekat. Maksudnya hubungan terdekat itu dengan dinas pendidikan. Lalu, manajemen berbasis sekolah ini bersifat desentralisasi. Desentralisasi merupakan proses pemberian kewenangan yang lebih luas di bidang kebijakan pendidikan dan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dan pada saat bersamaan, kewenangan yang lebih besar diberikan kepada sekolah dalam bentuk manajemen berbasis sekolah. Lalu ada 3 dampak dari desentralisasi manajemen berbasis sekolah. Yang pertama yaitu adanya perluasan dan perataan akses pendidikan. Yang kedua, ada peningkatan mutu dan relevan pendidikan. Yang ketiga, terciptanya efisiensi keuangan. Lalu ada beberapa hal yang bisa didesentralisasikan. Yang pertama yaitu waktu belajar di sekolah. Yang kedua, penentuan buku teks. Yang ketiga, menentukan kurikulum. Yang keempat, metode atau model pembelajaran. Yang kelima, prosedur pemilihan atau pemberhentian kepala sekolah. Yang keenam, yaitu mekanisme pemilihan atau pemberhentian guru. Yang ketujuh, ada gaji guru. Yang kedelapan, menentukan program yang ditentukan oleh sekolah. Yang ke-9, menentukan alokasi anggaran. Yang ke-10, isi mata pelajaran. Dan yang terakhir yaitu pengawasan kinerja sekolah. Nah, lalu ada tujuan desentralisasi pada manajemen berbasis sekolah ini. Yang pertama, yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, distribusi keuangan yang transparan. Yang ketiga, meningkatkan demonstrasi. Yang keempat, terciptanya kontrol lokal. Yang kelima, ada pendidikan kebutuhan pasar. Dan yang keenam, menetralisasi keuangan. Selanjutnya,
Manajemen berbasis sekolah juga memiliki ruang lingkup. Yang pertama yaitu manajemen peserta didik. Nah, manajemen peserta didik ini memiliki tujuan yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Yang ketiga, yaitu menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Lalu, fungsinya yang pertama yaitu fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik. Yang kedua, fungsi yang berkenaan dengan fungsi sosial peserta didik. Yang ketiga, fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Yang keempat, fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Lalu, terdapat 4 prinsip manajemen peserta didik. Yang pertama, yaitu manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari kebutuhan manajemen sekolah, karena itu merupakan suatu yang harus mempunyai tujuan dan saling mendukung secara keseluruhan. Yang kedua, yaitu segala bentuk kegiatan harus dilakukan dalam rangka mengembangkan misi pendidikan. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik harus diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan memiliki banyak perbedaan. Yang keempat, yaitu kegiatan manajemen peserta didik harus dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Lalu, ada manajemen implementasi kurikulum. Nah, manajemen implementasi kurikulum ini memerlukan strategi implementasinya. Yang pertama, yaitu strategi ini fokus pada kesiapan sekolah untuk mengimplementasikannya. Yang kedua, berfokus pada penyediaan pilihan penilaian dan alat pengajaran berbasis TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Yang ketiga, menitikberatkan pada pelatihan mandiri kurikulum dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat, fokus pada penyediaan sumber daya manusia yang kompeten pada lembaga pendidikan. Yang kelima, yaitu menekankan pada pemanfaatan komunitas belajar yang dibentuk atas prakarsa alumni guru dan pelatih di guru penggerak. Lalu, manajemen implementasi kurikulum ini merupakan serangkaian proses yang dilakukan dalam rangka mengaktualisasikan atau melaksanakan program kurikulum yang telah direncanakan, yang diselenggarakan, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi nyata di lapangan dengan karakteristik peserta didik serta analisis kebutuhan secara kontekstual. Ruang lingkup yang selanjutnya yaitu ada manajemen keuangan sekolah. Manajemen keuangan pendidikan ini dapat didefinisikan sebagai seni budaya dan ilmu mengelola sumber daya keuangan pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Prinsip pada manajemen keuangan sekolah ini menurut Undang-Undang Nomor 20 pada tahun 2003 Pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, efisien, transparansi, dan akuntabilitas publik. Prinsip-prinsipnya antara lain, yang pertama yaitu ada transparansi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga efektivitas, dan yang keempat efisiensi. Tujuan diadakannya manajemen keuangan sekolah ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan pendanaan yang berhubungan dengan kegiatan sekolah yang bisa dilakukan dengan merencanakannya terlebih dahulu. Proses pengelolaannya yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, merancang suatu program sekolah yang ideal untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada tahun pembelajaran yang bersangkutan. Yang kedua, yaitu melakukan inventaris semua kegiatan dan menghitung perkiraan kebutuhan dana. Yang ketiga, melakukan peninjauan ulang atas program awal berdasarkan kemungkinan tersedianya dana pendukung. Yang keempat, yaitu menetapkan prioritas pada pelajaran bersangkutan, melakukan perhitungan rinci
pemanfaatan dana yang tersedia, dan pengesahan dokumen RAPB. Yang terakhir yaitu ada manajemen kerjasama sekolah dengan masyarakat. Manajemen ini dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, dan memastikan partisipasi aktif dan dukungan dari masyarakat dalam proses pembelajaran. Fungsinya yang pertama yaitu fungsi sekolah dalam masyarakat, yang kedua fungsi masyarakat dalam pendidikan di sekolah. Lalu ada karakteristiknya, yang pertama yaitu membuat rencana program dengan secara teliti dan rencana program yang harus didukung pihak manajemen. Yang kedua yaitu rencana program tersebut harus mempunyai tujuan, dan yang terakhir yaitu tambahan pengarahan kepada rencana program tersebut agar berhasil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.